Waalaikumsalam. Baru 19 orang ya. Apa kita mulai ya? Kita kan pembahas. Bukunya udah siap pun? Buku hijaunya ini? Siap Bun. Insya Allah ini buku wajib. Buku undangan wajib untuk peserta tamis online. Kalau belum punya, boleh silakan beli ya. Belinya di tempat yang resmi ya, jangan yang tempat lain. Karena sekarang udah banyak bajakan. Karena peminatnya lumayan sangat banyak gitu ya, jadi banyak orang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Cara membajak, bukan membajak sawah, ini membajak buku. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemarin terakhir sebenarnya di ayat 8 ya. Kita tidak. Nah, tapi kita ulangi lagi dari ayat 8 ya. Mudah-mudahan sampai ke ayat 10 nanti. Kita lanjutkan pembahasan. Kita mengulik ya ayat 8 sampai 10. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih, gimana ada perkembangannya nggak sebelum dan sesudah ya, before dan after ikut tamis, ada perubahan nggak? Ada perkembangan atau malah makin pusing? Alhamdulillah, udah sedikit-sedikit, tapi ya agak lambat karena udah tua jadi susah. Ya, tapi sedikit demi sedikit kita ini ya, jadi tidak terlalu ngawang-ngawang lagi ya. Sekarang kalau baca Al-Quran, sedikit banyak yang huruf-huruf lah ya minimal, atau isim atau fi'il yang populer gitu ya, kita bisa tahu artinya ya. Jadi harusnya ada perkembangan, jangan makin pusing gitu ya. Harusnya ini makin penasaran kita dengan ayat berikutnya gitu ya. Ayat 2 sampai ayat 7 kita bisa ya, pasti ayat berikutnya juga bisa gitu ya. Kalau belum lama kan, belum banyak sebetulnya kosakata yang kita hafalkan, tapi segitu juga alhamdulillah gitu ya. Makin percaya diri lah ya kita saat membaca Al-Quran. Dan kalaupun kita tidak tahu artinya, kita tahu cara mencari artinya di kamus ya. Dengan cari mujarodnya dulu, kemudian kita langsung meluncur ke mujarodnya gitu. Insya Allah nggak lama seperti itu gitu ya. Jadi yang kita tidak tahu artinya, cek di kamusnya cepat sekarang, karena kita sudah tahu cara membuka kamus. Kalau kamusnya dari Kaukaban kan cuma berapa halaman gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah keluar dari Al-Baqarah, misalnya kita ketemu dengan kata lain yang tidak ada di Al-Baqarah, mau nggak mau kita harus buka kamus. Kalau misalkan mudah-mudahan kan mungkin kurang familiar dengan kamus digital gitu ya, nggak kayak anak muda sekarang kan segera pakai digital, pakai HP dilihat artinya apa. Misalnya tetap kita pakai kamus manual ya, ada beberapa kamus bahasa Arab yang manual, itu kan tebalnya luar biasa ya. Ada tebal kamus Al-Munawwir itu saya punya itu ya, kayak bantal Bun, tebalnya tuh kayak bantal beneran ya, saking tebalnya. Nah itu kalau kita tidak tahu cara mencari kata, itu akan kesulitan gitu ya, karena kamus itu kan disusun berdasarkan secara alfabetikal ya, secara abjad mulai dari alif, ba, ta, sa dan seterusnya berurutan, kemudian disusun berdasarkan mujarodnya gitu, bukan berdasarkan si kata itu ya. Misalkan kita mau mencari arti dari muslimin, nggak bisa kita mulai dari huruf mim dulu. Nggak ada, karena kalau semua dari huruf mim itu banyak sekali ya, hampir semua isim itu dimulai dari huruf mim, dengan huruf mim gitu ya. Nah tapi dengan kita udah bisa mencari mujarodnya, langsung kita meluncur aja. Muslimin itu adanya mujarodnya salima, nah langsung ya.
yang huruf pertamanya sin, huruf keduanya lam, huruf ketiganya mim gitu ya. Langsung, jadi cepat itu, langsung tutup buka gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kenapa kita kasih pembekalan untuk mencari mujarot, itu tujuannya supaya memudahkan mencari artinya di kamus ya. Ya, kita lanjutkan ya ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kenapa ada tanda ini ya? Sebentar ya. Yuk kita kita ulik ya ayat ini, ayat 8. Jadi kalau huruf kita lingkari ya. Kalau isim kita kasih garis dia satu di atas isim itu. Kalau fi'il madi garisnya 2, fi'il mudhari garisnya 1, fi'il amr garisnya 3. Gitu. Itu untuk memudahkan kita menandai. Ya. Pertama dari wa. Wa ini huruf ya, huruf keberapa Bun Wa? Huruf. Wa dan au atau fa maka am atau amma adapun semua kemudian bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya gitu ya. Ini al-atfu. Sebetulnya wa ada lagi ya. Selain al-atfu di mana lagi? Ada huruf wa atau ada di huruf mana? Pijarin ya. Nah, kalau dipijarin yang wa-nya artinya apa? Demi ya. Jadi demi itu kan sumpah ya. Kalimat-kalimat sumpah itu kan pakai demi. Nah, itu bisa menggunakan 3 huruf, bisa pakai wa, bisa pakai ta, bisa pakai bi, ya. Itu artinya demi. Nah, tapi itu yang wa berarti demi itu banyaknya tuh di ayat-ayat juz amma ya. Wal fajri, wal asri, artinya demi. Tapi kebanyakan ya, wa ini secara umum ya, yang kita sudah kenal banget itu, wa itu kebanyakan artinya dan. Ya, kalau yang demi bisa kita kenali ini artinya demi. Tapi kalau umumnya itu ya, selain juz amma itu kebanyakan wa itu artinya dan. Makanya jangan lagi ditulis ya, karena kita udah tahu lah ya. Jangan ditulis wa ini ada 2, 1 dan 13, nggak usah, langsung aja yang 13 ya. Karena dianggap wa 1 mah jarang gitu ya. Jadi kita sudah familiar banget wa itu berarti dan ya, yang berarti dan itu adanya di kelompok huruf 13 gitu ya. Jadi langsung aja, nggak usah disebutkan lagi yang satunya ini ya gitu. Jadi itu supaya ya kita langsung aja ke yang sebenarnya. Jadi bukan wa demi ini gitu ya. Kan lebih enak tuh kalau seperti itu. Dan nih, jadi wa ke-13, kemudian min ya. Ini asalnya min ya. Nah, ini asalnya min, tapi kemudian di depannya ini ada sukun juga ya, alif lam ini sukun. Sukun ketemu sukun akan sulit pengucapannya. Maka yang ini sukun pertama harus dihidupkan. Jadi tanda sukunnya diganti dengan tanda fathah gitu ya. Mina gitu. Jadi ini asalnya min. Ya, karena ada juga yang nggak tahu mina kelompok huruf apa ya, isim atau fiil gitu ya. Sedangkan yang kita hafalkan min tuh mina tuh nggak ada di kelompok huruf gitu ya. Ini bukan, ini min asalnya ya. Banyak ya kata-kata dalam bahasa Arab itu kalau dia sukun ketemu dengan sukun itu harus ada yang dikasih harokat supaya pembacaannya mengalir, tidak tersendat-sendat. Bayangkan min al-nasi gitu ya, ada yang terputus, makanya dihidupkan mina ya. Jadi ini min ada, ini kelompok huruf berapa? 1 bijarin. Artinya dari ya. Udah pasti udah hafal ya.
Kalau mulai level 2 itu kelompok huruf dan artinya harus sudah dikuasai. Kalau lupa tinggal nyanyikan aja lagunya. Ya. Min dari enaknya langsung ke ini ya, ke nada yang huruf itu nadanya seperti apa. Min dari. Nah, jadi nggak semua seluruh lagu kita nyanyikan. Langsung aja min dari. Karena makanya ini kalau menghafalkan dengan cara deklamasi atau puisi akan sulit. Ya, ada beberapa peserta yang nggak mau pakai nada, itu nggak mau. Tapi maunya pakai puisi. Kebayang itu. Kalau cuma 13 kelompok huruf ya mungkin masih boleh lah ya. Coba kalau yang KSDU semua pakai deklamasi, nadanya sama semua. Repot ya. Jadi kalau kita pakai nada itu, kita bisa langsung menuju ke nada itu gitu ya. Min dari langsung aja. Nggak perlu kita dari awal lagi gitu ya. Kemudian lagi pakai deklamasi akan sulit ya. Jadi ini ingat sekali lagi, lagu itu cuma sekedar alat, ya, sekedar alat, seperti peralatan inilah, peralatan dapur kalau masak kan pakai apa gitu. Nah ini seperti alat itu aja ya, untuk memudahkan kita menghafalkan kosakata di dalam Al-Quran beserta artinya, gitu ya. An-Nasi ini isim ya. Isim. Apa cirinya? Nah, cirinya kita tandain ya. Kita tandain. Sama akhiran kasroh. Ya. Berakhiran kasroh. Nah, ya. Kemudian berawalan alif lam. Awamilul ismi. Nah ini awamilul ismi min yang ini ya. Awamilul ismi adalah kelompok huruf 1 sampai 6. Ya, sedangkan min ada di kelompok 1. Jadi dia termasuk awamilul ismi. Ya, jadi ada 3 ciri isim untuk an-nasi, yaitu berakhiran kasroh, berawalan dan diawali awamilul ismi bijarin. Ya. Kalau mujarrodnya nggak disebutkan ya? Disebut. Ada nasa ya. Ini nasa. Ini. Ya. Kalau misalkan ada juga yang keberatan, mungkin kalau nasu ya bunyinya di situ ya. Nasu atau nasa? Nasu. Hah? IKJ nasu. IKJ dikunci jawaban nasun. Mujarrodnya. Mujarrodnya nasun. Nasun. Nah, ya. Kalau DKJ mujarrodnya nasun misalnya. Coba saya lihat dulu ya. Di kamus nasu. Di kamus nasu. Halaman 102. Ya, mujarrodnya Bun. Mujarrod akar katanya, ya. Akar katanya nggak ada di sini ya. Oh iya masuk ya. Masuk. Kalau ini jadi kalau di KJ itu apa? Ada itunya ya. Nasu. Nah ini makanya kenapa saya agak ini ya, untuk khusus untuk nasu, untuk anasu ya, nasun, dan itu memang mujarrodnya ini masih tidak ada kesepakatan ya, karena yang namanya mujarrod itu adalah susunan 3 huruf yang berupa fi'il, madi, domir huwa. Misalnya apa? Fa'ala, terus apa? Ja'a kan 3 huruf ya, jim, alif, hamzah, kemudian kotala, ya coba apalagi kotala membunuh, kola berkata, koma berdiri, kazaba 3 huruf juga, betul tidak? Ya, jadi dia 3 huruf yang sebetulnya susunannya dia fi'il, madi, domirnya huwa, terdiri dari 3 huruf, makanya akhirannya fathah, betul tidak? Nah, jadi kalau ada mujarrod yang akhirannya domah itu diragukan
Makanya kalau misalkan ada yang berpendapat ini nasun tidak punya mujarot, nggak apa-apa. Kalau di tamyiz KC harus tetap ada mujarotnya. Misalnya nasu terima aja. Mungkin ini salah satu kekecualian. Ya, sebagian besar ya umumnya itulah mayoritas namanya mujarot itu adalah bentuk fi'il madi yang domirnya huwa, jadi 3 huruf gitu ya. Jadi ini nasa gak apa-apa lah ya, ikutin aja itunya di apa namanya di kunci jawabannya. Jadi ini masuk KSDU isim 3 digit ya, isim 3 digit. Apa ini maksud dengan isim 3 digit itu? Isim yang terdiri dari 3 huruf. Nah, ayo ada yang tahu kenapa disebut isim 3 digit? Isim yang terdiri dari 3 huruf. Yakin? Yakin, Ini berapa huruf ini? Nah, kalau ini 3 kan? Muslimun itu berapa huruf? Itu muslimun berapa huruf? Maksudnya ya. Hah? Atau kata 3 huruf kalau itunya, terus ada alifnya, terus ti. Belum ada yang ngasih tahu ya? Belum. Yang maksud dengan 3 digit? 3 digit itu artinya 3 angka kan ya? Iya. Itu kalau namanya digit itu nggak pakai huruf tapi angka. Gaji saya sudah 2 digit, berarti sudah belasan juta atau puluhan juta ya kan gitu. Jadi namanya 3 digit itu adalah si isim atau fiil itu, kosakata itu ya, kosakata isim yang anggota 3 digit, pengulangannya ratusan kali, Bun. Pengulangannya di Al-Quran sebanyak ratusan kali. Itu makanya 3 digit itu. 3 itu kan 3 digit berarti ratusan. Ya mau coba lihat daftar. Ya, jadi itu istilah ya. Isim yang pengulangannya di Al-Quran mencapai ratusan kali. Kalau nggak percaya silakan buka. Ini daftar KSDU. Daftar KSDU ada di sini ya. Di buku hijau, buka dari belakang. Buka dari belakang yang gambar ini gambar orang ini ya. Buka dari belakang itu kan kalau kita cek coba halaman awal-awal itu adalah daftar huruf, kelompok huruf ya. Kemudian di halaman 4 itu sudah mulai dikasih ada daftar KSDU, isim yang sering diulang atau KSDU isim 3 digit yang sering diulang. Iya. Nah, lihat yang pertama Abu ya. Abu 110. Berapa kali Abu? 110. 110. Berapa digit itu? Iya 3 3 digit. digit ya. Ajrun pahala. Ajrun berapa kali? 105 kali. Nah, ardun kumitana. Banyak ini sampai 361. Ilahun Tuhan. Nah, Tuhan ini ilahun ada 145. Coba lihat sampai ke bawah. Iya. 3 digit semua. Iya. Angkanya 3 ratusan kali. Ya. Jadi yang dimaksud dengan KSDU isim 3 digit. Nah, isim itu pengulangannya di Al-Quran ratusan kali. Karena ratusan kali berarti sering ya. Nah, kalau kita sudah menguasai anggota kelompok isim 3 digit ini ya, jadi saat membaca Al-Quran, saat mencari artinya tidak perlu lihat kamus, langsung aja ada ingat lagunya ya. Iya, sebentar. Barusan ada yang ini. Gitu ya. Jadi yang namanya 3 digit itu pengulangannya ratusan kali. Siapa nih yang berisik nih? Ya kalau misalkan di belakangnya ada suara-suara apa gitu ya, kipas angin, suara mesin-mesin yang ini ya, mesin jahit misalnya ya, yang berbunyi itu dimatiin aja ya. Karena terasa ini, kedengar suaranya. Ya, itu ya. Nah itu, jadi isim ini termasuk nasunnya isim 3 digit. Ya, nasun manusia.
Yaumun hari. Karena dia 3 digit, pengulangannya ratusan kali diulang di Al-Quran, maka kelompok yang 3 digit ini akan sering kita temui. Makanya sangat beruntung kalau hafal. Gak usah buka kamus, lihat aja. Ingat aja lagunya. Ya, ketemu dengan Ardun, ingat bumi atau tanah artinya. Ingat nasu, ingat lagunya nasun manusia. Gak perlu buka kamus. Jadi itu ya intinya kita disuruh menghafalkan KSDU itu adalah supaya kita tidak sering-sering membuka kamus. Ketergantungan ke dalam kamusnya dikurangi sedikit demi sedikit. Ya, baru ketemu dengan yang bukan KSDU gitu ya. Baru kita buka kamus. Ya. Jadi sebaiknya untuk isim 3 digit dan fiil 3 digit itu hafal di luar kepala. Kenapa? Karena sering ketemu. Paling enggak di dalam baca satu halaman Al-Quran yang kita baca itu ada, itu ya, baik itu isim 3 digit atau fiil 3 digit. Kalau nggak percaya silakan buktikan sendiri, gitu ya. Pokoknya ada lah banyak ya, banyak manfaatnya kalau kita hafal KSDU, lagu KSDU isim 3 digit atau fiil 3 digit. Ya. Jadi nasun ini pengulangannya berapa kali nih? Coba. 241. Tuh ya, saking seringnya nasun itu diulang di Al-Quran. Nah itu kalau di kamus itu memang dia ininya ya pakai akhiran tanwin. Jadi nanti nyarinya itu jangan yang awalan A-nya, abaikan karena pada dasarnya semua isim itu berakhiran tanwin, bunyinya an-un ya. Nasun. Misalnya apalagi ayatun. Kalau misalkan ada ketemu dengan al-ayatu, tetap kita nyarinya tuh yang ayatun. A-nya jangan dilihat. Jadi karena yang di kamus itu adalah bentuk yang berakhiran tanwinnya, bentuk dasarnya. Tadi ya. mama garis suara anak. Jadi jangan bingung ya, kenapa masuk pada nih an-nasi gitu ya. Nah, itu pakainya nasun. Jadi nasun, ya nasun manusia. Yaumun hari. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian, jadi ini KSDU kita tandain. Isim. Ya, KSDU isim 3 digit. Ya. Jadi ini bentuk isim, KSDU isim 3 digit. Nah, ini. Isim 3 digit artinya nasun manusia. Nasun manusia. Jadi gampang nyarinya ya saat kita cari artinya tinggal langsung ke nada itu. Nasun arti manusia ya. Lanjut, ini man ya. Man. Huruf. Nah, man itu bisa beberapa ya. Mausul. Bisa mausul. Bisa apa lagi? Istifham itu 15 ya. Terus jawabu berarti ke 11 ya. Jadi bisa 21 mausul. Kalau mausul artinya apa yang ya? Apa ya? Man siapa yang? Kalau istifham siapakah? Ya. Man siapakah? Gitu. Apakah? Ala ingatlah. Ayu siapakah? Jadi kalau istifham itu kata ganti tanya. Makanya tuh siapakah, apakah, bagaimanakah gitu ya. Kemudian kalau 11 itu asyartu namanya ya. Nanti nggak apa-apa nih kalau yang gini boleh dijawab semuanya boleh. 21, 15, 11 kita tulis semua boleh. Ya. Kalau yang wa tadi kan sudah umum. Wa itu di sini waktu maksudnya dan gitu ya. Jadi langsung aja nomor 13. Tapi kalau yang ini dia di beberapa tempat posisinya nggak apa-apa kita tulis semua di sini ya. Nanti untuk yang benarnya yang mana? Yang di KJ itu kunci jawaban. Misalkan Bunda jawabnya ini tiga-tiganya dituliskan, nanti dilihat di KJ. Di KJ apa? Nomor berapa yang benar? 21 mausul. Nah, 21 ya. Nanti dilingkari. Yang benar adalah 21. Dilingkari aja jawabannya. Yang benarnya apa? Ini berarti ya 21 gitu. Ya, karena nanti kalau dari waktu T1 ini di T1 tidak akan dikenalkan perbedaannya ya.
Ini baru kita akan kenalkan perbedaannya. Beda antara 21, 15, dan 11 itu nanti di T2. Tuh, ya. Itu jadi kita boleh ya jawab semuanya. Tapi misalkan mau ini saya nebak ini, kalau konteks kalimat ini bukan bertanya. Jadi nggak mungkin nomor 15 gitu loh. Boleh ya kayak gitu. Jadi ini nggak mungkin karena ini bukan pertanyaan gitu. Kalau kita sudah baca-baca ininya konteksnya terus kemudian lihat terjemahannya ya, terjemahan yang Depak gitu. Ini bukan kalimat tanya, berarti nggak mungkin kalau 15. Itu boleh seperti itu ya. Namanya juga kan kita eksplorasi, menebak-nebak gitu ya, menebak ini gimana gitu ya. Itu tandanya kita memang pembelajar, kita belajar untuk supaya bisa menerjemah Al-Quran ya. Yakulu apa nih? Fiil apa? Fiil. Mudhari. Cirinya apa cirinya? Berawalan ya. Berawalan ciri mudhari berawalan dari mutatu aunanu. Iya, ini awalan ya buat mudhari. Nah, kita pengen tahu artinya. Kita cari mujarrodnya dulu ya. Nah, mujarrodnya kita hapus. Ya, awalan ya kita hapus. Kita buang. Wawu ini biasanya kalau wawu di tengah dia tuh sebetulnya bisa gak diganti ya. Dia suka saling mengganti. Kadang-kadang wawu yang sebenarnya di sini kalau mujarrodnya mungkin huruf alif, bisa jadi huruf iya gitu ya. Jadi ini wa-nya kita hapus, mungkin bisa kita ganti si wa ini dengan huruf alif atau huruf ya. Tinggal lihat di kamus ya. Percobaan pertama adalah anggap aja wa ini asalnya alif. Jadi kita nebak mujarrodnya adalah kola. Ya, kola. Nah ini tebakan pertama kola. Lihat di kamus pun huruf pertama kof, huruf kedua alif, huruf ketiga lam. Ada nggak kata-kata yakulu? Halaman 97. Ada ya, tuh ibu udah nyari tuh halaman 97. Ternyata betul ya. Di bawah kola ada kata-kata yakulu 68 kali. ya, karena ini tebakan pertama itu, tebakan kedua adalah ini bukan ya, koya adalah tulisannya gini ya, koya la gitu ya. Ini tebakan kedua. Ya maaf tulisannya agak bagus ya. Jadi kola nih, jadi kita tebak. Pertama kita lihat di kola dulu, yang huruf pertama kof, huruf kedua alif, huruf ketiga lam. Ada nggak kata-kata yakulu? Kalau sudah ketemu langsung aja. Oh, berarti ini mujarrodnya yakulu. Tadi 97 ya? Iya, halaman 97. Coba Bu yang belum 68 kali. cari, kita langsung meluncur ke halaman 97. Halaman 97 ada ya? Nah, ada kata-kata yakulu, adanya di bawah kata-kata kola. Nih, di bawah mujarrod yang ini. Ada, lihat tuh. Ya. Dari bawah. Yakulu. Apa artinya yakulu kalau di sini? Dia mengatakan. Dia mengatakan. Lihat, domainnya berarti apa domainnya? Domirnya dia. Huwa. Domainnya huwa, artinya dia mengatakan. Jadi kalau misalkan ini boleh langsung kita lihat terjemahannya itu langsung di sini ya, karena di Kamus Kaukaban itu sudah langsung bentuk yang ada di Al-Quran ini, yakulu gitu ya. Bentuk lafaznya itu ya, bunyi lafaznya dari yakulu, tulisannya seperti ini, itu sudah ada langsung terjemahannya di sebelahnya. Dia mengatakan artinya ya, dia mengatakan gitu. Kemudian kola ini tadi yakulu aja udah berapa kali pengulangannya Bun? 68. Kemudian berarti dia di atas 10 ya? Iya. Di atas 10. Berarti dia masuk ke SDU. Pertama itu dulu ya. Dia kata yakulu aja sudah 68. Belum fiil yang lain yang sama-sama mujarrodnya kola. Pertama kola aja fiil madi
yang punya fi'il madi nih, punya kola ini fi'il madi domir huwa itu banyak juga. 530. 530. 530 yang bunyinya kola aja udah 500. 530. Banyak sekali ya. Maka Betul dia tuh, 530 yang bunyinya kola aja udah 500-an, itu berarti masuk 3 digit ya. ya. Nah, tiga ini digit. masuk ke fiil 3 digit ya. Jadi kalau untuk fiil, KSDU fiil itu disusun berdasarkan mujarodnya. Kalau untuk fiil ya, semua fiil yang mujarodnya kola dikumpulkan, dihitung semua ya. Itu mencapai ratusan kali. Bahkan kola aja udah 500 sekian. Ditambah yakulu, ditambah yakuluna, ditambah kul, fi'il amr, ditambah kulu, ada lagi ya. Nah, itu. Jadi semuanya pokoknya yang mujarotnya kola itu dijumlahkan itu mencapai ratusan kali. Makanya dia masuk anggota ASDU fiil 3 digit. Ya. Ata, datang, akhoda, mengambil, ja'ala, menjadikan, datang, kharaja, keluar, menciptakan, zakaro, mengingat, ro'a, melihat, assalam, mengutus, aroda, menginginkan, ta'ala, berikutnya, sambi'a, mendengar, memandang bertakwa dah hemat tenaganya ya. Tadi ada ya kola berkata, kemudian ini domirnya apa, lihat dari ini akhirannya ya. Jadi fi'il mudhari awalan ya, akhirannya doma, ini miliknya domirnya huwa. Kalau kita bingung menentukan domir, ingat tasrif dasarnya. Tasrif dasar dari fi'il mudhari ya, yaf'alu ya. Yaf'alu, yaf'al, atau yaf'ilu boleh. Yaf'ulu boleh ya. Yaf'ulu, berarti awalan ya, akhiran domah. Tuh? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, taf'ulu, iya ya. Jadi kita bisa lihat dari cirinya, kesamaan ciri dengan yang tasrif dasarnya ya. Kalau nggak hafal-hafal juga itu tabelnya itu jangan hilang. Kalau kita susah mengingat, tabelnya jangan hilang. Tinggal lihat aja, cocokin ya. Oh, awalan ya dengan akhirannya domah, cocoknya dengan yang mana nih domirnya? Kan dilihat ya di tabelnya itu ya. Gitu. Tinggal kita cocokkan, oh berarti domirnya huwa. Huwa plus arti huwa artinya dia. Kola artinya berkata, berarti yaqulu artinya dia berkata. Gitu, ya. Dan dari sebagian dari manusia, man ini kan siapa yang boleh, atau ada orang yang juga boleh, nggak apa-apa ya. Ada orang yang perlu dia berkata, ya. Amanna, ini fil apa? Fil madi. Iya, amanna cirinya? Akhiran ini nah ya. Ini double nunnya double karena dia amanah ditambah domir, jadi amanah double nun ya.
Ya. Takanun. Dari amanah mujarotnya ditambah dengan akhirana. Gitu ya. Ini fiil madi. Ciri fiil madi berakhirat lalu lilana. Ya. Itu bukan itu fiil ini ya, fiil amar. Nah, akhirnya berarti ini fiil madi domirnya Nahnu. ya. Kemudian amanah ini mujarotnya apa? Amanah. Amanah. Masuk ke SDU fiil yang sama terjemahnya ya. Sama ya. Iya. Azina mengizinkan, amanah beriman, bahila bahila memutahi, sabar obat jamaah jahadat jihad dapat menjawab rumah haram hak benar hak menghalalkan dia hidup dan berzakat salah bertasbih sajadah sujud terima selamat syariat serikat cakap bersyukur syariat serikat cakap bersyukur. Di sini ada ya, kalau nggak punya lagu, nggak punya buku yang lagu itu ada di sini di daftar KSDU isim yang sama terjemahnya. Fiil yang sama terjemahnya bagian pertama. Mulai dari azina ada ya di sini ya. Halaman berapa? Ini ada di halaman 17. Ada daftar fiil yang sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Ya, sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Azina kan sama, izin. Ya tidak? Iya. Amanah beriman. Ya sama dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi menterjemahnya langsung aja sesuai lagunya itu karena beriman ya. Tambah domirnya nahnu. Berarti amanah artinya Kami telah beriman. Kami telah beriman atau kami beriman. Kenapa dikasih kata telah? Karena ini fiil madi. Fiil madi itu fiil yang kata kerja yang lampau, yang sudah dikerjakan ya. Kami telah beriman. Jadi sebagian manusia ada orang yang dia berkata, kami telah beriman kepada atau dengan Allah, tapi kalau dengan Allah aneh ya. Kepada Allah boleh. Kepada ya Allah ini isim nama. Ya, ciri isim untuk Allah minimal 2. Awalan dan nama. Ini ada ciri tambahan yang lain. Berakhiran kasroh ditawali awamilul ismi. Jadi ada 4 ciri isim untuk Allah di sini. Di ayat ini ya. Jadi minimal 2 berawalan a dan berupa nama ya, kemudian akhiran kasroh dan diawali awamil ismi. Jadi ada 4 ya untuk di sini. Bilahi ini Allah juga masuk ke SDU isim nama gitu ya. Kalau misalkan nggak hafal nggak apa-apa untuk isim nama. Allah udah pasti terkenal ya Allah. Yang ini aja yang unik-unik, misalkan Kuro ternyata Mekah artinya ya. Kuro Mekah. Al-Masihu berarti Al-Masih. Nah, itu ya. Jadi untuk isim nama misalkan nggak hafal nggak apa-apa, tapi yang terutama yang tidak familiar. Yang tidak familiar silakan dihafalkan. Jadi kalau ketemu Al-Masihu berarti maksudnya Al-Masih. Ya, gitu. Kalau apa namanya? Ibrahim ya Ibrahim gitu ya. Ismail. Kemudian kenapa Nabi Muhammad tidak masuk ke SDU? Ayo, kenapa? Ingat definisi KSDU.
Minimal pengulangan berapa kali? 10 kali. 10 kali. Dari 10 kali. Kalau Nabi Muhammad itu Muhammadun itu cuma ya dalam tanda petik ya. Memang pengulangannya kurang dari 10, sekitar 6. Coba lihat ya. Jadi digantikan. Jadi itu memang pengulangan untuk Muhammad itu sedikit sekali, kurang dari 10. Ini bukan bermaksud untuk merendahkan, bukan ya, nauzubillah min dzalik, tapi memang kenyataannya ya tidak masuk ke SDU karena pengulangannya kurang dari 10 gitu. Tapi masa sih nggak tahu arti Muhammad? Tahu ya. Karena kan sebetulnya itu yang penting tuh tahu artinya. Gitu ya. Wah, lanjut. Dan ya. Huruf ya. Huruf al-atfu. Ingat ini dan juga jangan demi. Gitu ya. Bi dengan Yaumi. Jadi ini ya Yaumi isim. Ciri isimnya berakhiran kasroh. Awalan awamil ismi bijari. Jadi ada 3 ciri isim untuk Yaumi ini. Berakhiran kasroh, berawalan dan diawali awamil ismi. Kemudian ininya apa? Assalamualaikum. Saya masuk ya. Ya. Mujaradnya apa? Yaumi atau Yamana? Yaumi. Ya. Di KJ Yaumi ya? Yaumi. Mana? Ada juga bilang Yamana. Ya. Ambil aja di KJ. Apa Bu? Yaumu. Ya, itu KSD apa namanya mujaradnya ya. Nah, jadi itu sama nasibnya dengan anasu ini. Jadi itu kekecualian gitu. Nah, kita fokus di artinya. Artinya dia hari karena masuk KSDU isim 3 digit. Yaumun hari. Isim 3 digit. Itu yang penting kita tahu artinya. Ya, jangan diperdebatkan ini kata saya mujarnya ini karena berdasarkan kamus ini gitu ya. Daripada tawuran seperti itu mendingan kita fokus ke artinya gitu ya. Jangan memperdebatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi artinya tahu ya, yaumun hari. Nah, itu yang penting mah. Ya, karena emang targetnya itu kan, yang penting kita tahu artinya. Lanjut, akhiri masuk SDU juga ya. Akhirun akhiratun akhirat isim sama dengan terjemahnya. Aminuna orang yang aman, iman mukminun mukmin. Coba perhatikan imanun, aminun, kemudian mukminun itu mujaradnya sama itu. Mujaradnya amanah, betul atau tidak? Nah, kenapa kok mereka beda-beda gitu, tapi dalam satu kelompok? Ya, beda dengan fiil. Kalau fiil semua yang domirnya amanah, yang mujarnya amanah itu dalam satu kata ya, amanah beriman gitu ya. Turunan yang lainnya nggak disebutkan. Nah, makanya kalau isim itu KSDU disusun berdasarkan si isim itu. Aminuna berapa kali pengulangan di Al-Qur'an? Mukminuna berapa kali? Jadi beda-beda dia. Ya. Kalau masing-masing itu memang minimal 10 kali, berarti memang masuk ke SDU. Gitu. Ada juga sih ya isim yang mujarodnya amanah yang pengulangannya kurang dari 10 kali ada. Dia tidak akan masuk ke SDU. Gitu ya. Jadi untuk KSDU fi'il disusun berdasarkan mujarrad fi'il itu, kalau isim disusun berdasarkan si kata isim itu sendiri. Dalam keadaan bentuk seadanya seperti itu lafaznya ya. Ya, ini siapa nih? Kok ini sekali? Saya Bu Ida. Iya. Maaf, baru masuk. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.
Ini ada suara mengganggu saya. Takut mengganggu itu tadi mau ini lagi serius. Iya. Ya, lanjut ya. Iya, iya. Jadi akhiri, ini akhirun, akhiratin, akhirat. Jadi yaumil akhiri, hari akhir gitu ya. Hari akhir, hari yang akhir. Kemudian Dan Apa yang ma itu boleh ada 4 ya. Ada mausul, Bukan, 21, ya. ada yang 21, 15 ya. 21, 15, terus 18. 18, Nafi, terus satu lagi 11 ada ya? 11 apa artinya? Man siapa? Apa yang Ada ya? Ada satu wal jawab. Nah, ini Jadi ada menentukannya satu gimana? wal jawabu. Ini kenapa? Menentukan yang pas. Nah, untuk menentukan yang pas, lihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya atau kalau nggak mau repot, ya, boleh lihat terjemahan Al-Quran. Al-Quran terjemah. Kalau di Al-Quran terjemah itu kan tidak ya, atau bukan. Bukan. Berarti yang mana? 18 ya? Anak 18 ya. Jadi itu memang itu proses ya, kita proses. Jadi senjata kita saat mengulik ayat Al-Baqarah ini, tugas-tugas di Tamis ini, senjatanya pertama alat tulis pasti ya, HP dan kuotanya pasti ya. Kemudian buku Kaukaban Hijau. Satu lagi Al-Quran terjemah. Karena kita masih belajar, nggak apa-apa kita buka-buka ya. Karena makin lama-lama itu makin kita nggak usah lihat lagi terjemah. Kita coba terjemahin sendiri gitu ya. Nah ini kalau kayak gini kan meragukan nih maknya apa ya? Maknya apa gitu ya. Kita lihat terjemahannya. Ternyata terjemahannya kesannya memang negatif gitu ya. Tidak atau bukan. Dan bukanlah mereka itu kan gitu ya. Di terjemahan itu ya katanya pakai bukan atau tidak. Berarti nomor 18. Nah yang ini ya. Bukanlah mereka itu ya ini huruf bijarin mukminina ini isim. Cirinya berawalan mamimu ya. Kemudian itu ya cirinya cuma satu ya dan diawali oleh awamil ismibi ya. 2 ciri isim untuk muminina, pertama berawalan mamimu, kemudian yang kedua diawali awamil ismi. Kemudian muminin masuk ke SDU ya. Mu'minun mu'min tadi sama ya dengan akhirun isim sama terjemahnya sama pertama. terjemah satu Artinya orang mukmin. Boleh kita terjemahkan langsung orang mukmin. Mu'minun mu'min. Nggak akan disalahin karena sama terjemahnya dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau mau mereka orang-orang beriman boleh gitu ya. Kalau mau lebih ringkas bukanlah mereka orang-orang mukmin, nggak apa-apa. Mereka bukanlah mukmin, nggak apa-apa. Ya, karena emang di KSDU-nya masuk KSDU yang sama dengan bahasa Indonesia terjemahannya. Masuk KSDU ya, kita tandain. 144 kali. Nah, tuh banyak sekali ya, sampai ratusan. Tapi dia memang sama dengan bahasa Indonesia, makanya masuk ke isim yang sama terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Terjemahannya satu. Iya, jadi itu lebih enak ya, kita mengapalnya juga lebih gampang. Sama boleh kok. Kita terjemahin dengan orang mukmin atau mukminun, mukminin ya boleh karena udah sama dan bahasa Indonesia. Tuh, bahasa Indonesia yang ngikut-ngikut orang Arab kali ya. Gitu ya. Kita masukkan dari berbagai bahasa. Jadi serapan ya, kata asing serapan dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ya gitu. Makin memperkaya bahasa Indonesia gitu ya. Ya, kita coba terjemah per kata. Min dari manusia. Terus Manusia. Orang yang yaqulu Mereka berkata, mereka atau dia dia berkata karena dominnya Wa. amanah Mereka beriman.
beriman. Kami telah beriman. Kami telah beriman. Ini domainnya nahnu. Ya. Kalau mereka beriman apa? Mereka telah beriman. Berarti bunyinya apa? Amanu. Nah, jadi amanah, amanu. Kalau dia laki-laki satu orang telah beriman, amanah. Aku telah beriman. Amantu. Kalau amanta apa artinya? Akhiranta. Engkau laki-laki. Oh, ya. Laki-laki. Gitu ya. Kalau ini amanah kami, berarti yang ngomong banyak ini. Ya. Nah, kami telah beriman, berarti kami ya, bukan satu orang. Nah, ya. Kami telah beriman dengan atau kepada ya Allah dengan kami akhiri tidak atau Bukan ada tidak. Mereka dengan minina orang-orang beriman. atau orang-orang beriman, boleh ya, mukmin atau orang-orang beriman. Nah ini itu terjemah perkataannya. Ya, kemudian terjemah rangkaiannya boleh kita susun sendiri, ya. Ini tanpa lihat terjemah Al-Quran, kita susun sendiri, coba ya. Dan dari sebagian manusia, jadi nggak semua manusia dong, ini sebagian aja. Ya, ini sering ya muncul ya. Jadi kalau ada min, kemudian ada sekumpulan ini isim yang banyak, itu berarti sebagian aja. Ya. Dan dari sebagian manusia ada yang gitu ya. Pasti orang dong yang bunyi siapa yang ya. Tapi lebih enak ada orang yang ya. Ada orang yang dia berkata, isi perkataannya ini, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Padahal makanya kadang-kadang di Al-Quran terjemah juga kan gitu ya, ada padahal, sedangkan, padahal mereka tidak beriman. atau tidak ya Tidak termasuk beriman. orang-orang yang beriman dengan beriman, tapi kadang-kadang binya nggak usah kita terjemahin ya. Padahal mereka bukanlah Orang-orang yang mukmin, beriman. orang-orang beriman. Itu menurut Allah ini ya, menurut di mata Allah mereka bukanlah orang-orang beriman, walaupun mereka ngaku kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal di mata Allah mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah mukmin. Berarti munafik. Gitu ya. Jadi ini cerita tentang munafik. Orang munafik kan gitu. Di mulutnya bicara beriman kepada Allah hari akhir, kami termasuk ngaku-ngaku seperti itu. Tapi dalam hatinya tidak, benci sekali ya pada Islam. Gitu ya. Jadi ini ayat 8, mudah ya. Insya Allah. Semuanya KSDU, Bun. Semuanya KSDU. Iya. Ya, Asun KSDU, Yakulu KSDU, Kola, Amanah KSDU. Allah KSDU pasti ya, KSDU hari Akhir KSDU. sama Mukminin mukminin KSDU. SDU ya. Jadi kalau hafal semua perlu nggak ini kamus? Kayaknya enggak ya. Kalau apa enggak ya. Jadi kalau misalkan disuruh nyanyi lagi, murojaah lagi ke SDU, nggak apa-apa. Itu demi keuntungan kita sendiri gitu ya, untuk kepentingan kita sendiri. Nggak apa-apa ya, direpotkan nggak apa-apa. Emang kan kita kan dipaksa tuh kan ya, kita memang harus selalu dipaksa untuk sholat, ya masih taraf-taraf dipaksa ya, seperti anak kecil gitu ya, dipaksa untuk ini, tapi lama-lama kan naik tingkatannya, bukan lagi kita yang ini, tapi kita butuh gitu kan ya. Mungkin kalau untuk ini kita masih dipaksa untuk menghafalkan KSDU, tapi nanti untuk keuntungannya untuk diri kita sendiri juga, ya. Makin banyak hafalan ininya, makin mudah kita menerjemah Al-Quran. Lanjut ya, Bun. Ustazah, Ayat maaf berikutnya. sebentar boleh? Ya, lama juga boleh. Iya, apa, Bun? Nggak, maaf sebelumnya ya, tadi dikira saya ucapkan salam, sekernya bunyi nyatanya mati. Jadi mungkin nggak pada ngehin. Ya, saya kenalkan dulu, maaf Ustazah, tadi udah izin sama Ustazah Yana ya.
saya telat gitu. Iya. Iya. Jadi baru masuk, kenalkan saya Bu Ida ya. Iya. Iya Bun, ya. Salam Iya. kenal ya. Terima kasih ya semuanya. Iya. Nggak apa-apa ini. Jadi Virkon itu sebenarnya nggak wajib ya. Iya. Ini saya ada Virkon ini wajib, nanti dipecat dari Tamis Online enggak ya. Iya. Ini siapa aja yang luang ya, siapa aja yang luang. Karena kalau wajib kan kasihan ya. Iya. Karena tidak semua orang bisa bijak ini. Lanjut ya, kita ke ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, kita ulik lagi ayat 9. Seperti biasa, kita identifikasi jenis katanya ya. Kalau dia isim, sebutkan juga mujarodnya. Kalau dia fi'il, mujarod dan domirnya siapa. Itu ya. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya yang tentang awamilul ismi. Awamilul ismi itu kan sebenarnya ada 6 awalnya. 6 kelompok. 6 kelompok, bukan 6 huruf. Ya, 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Maksudnya gimana tuh, Ustazah? Jadi, kalau ada isim, ya, di depannya itu, jadi awamil ismi itu adalah huruf-huruf yang mengawali isim. Itu sementara gitu aja ya, itu termasuk ciri isim. Nanti di tamis 2 akan ketahuan apa yang dimaksud dengan awamil ismi, itu dia pengaruhnya apa sih ke isim, ada pengaruhnya ya. Nah, itu awamil ismi itu adalah kelompok huruf 1 sampai 6. Jadi kalau ada kelompok 1 sampai 6, kita cek isim setelahnya ya, berarti itu masuk isim gitu ya, dengan ciri diawali awamil ismi. Misalnya tadi bi ya, setelah bi ada isim kan. Jadi ciri isim yang setelah bi itu ya, salah satunya adalah diawali oleh awamilul ismi bi. Wah. Tuh. Ketemu kana ya, maka setelah kana ada isim tuh. Ciri isim untuk itu yang setelah kana adalah diawali oleh awamilul ismi kana. Kana kan masuk juga. Inna. Setelah inna ada isim. Jadi ciri isim untuk yang setelah kana itu dia diawali awamilul ismi inna. Gitu ya. Oh, jadi huruf jar itu boleh, semua huruf jar bisa masuk ke awamilul ismi. Iya, karena dia kelompok 1, Bun. Oh, begitu. Bijarin kan? Bijarin ya. Ya, bijarin. Jarin. Iya. Oh. Kalau di kita nggak dikenal huruf jar ya. Nanti ya di T2 ya. Tamis 2. Iya. Oh, iya. Ya, baik Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu salah satu ciri isim, yaitu diawali awamilul ismi. Salah satu ciri isim dari 8 ya. Kemudian yukhadi'una, awalan yu berarti mudhari, karena berawalan yu. Ya yu tatu au nanu. Ya. Kemudian pertama kita ini dulu ya, kita cari mujarodnya. Karena kita pengen lihat artinya apa ya di kamus. Apa yang harus kita buang saat mencari mujarod? Akhiran dibuang, dibuang, sisipan alif dibuang, sisakan 3 huruf. Sisakan 3 huruf yang bukan huruf alif ya atau waw. Ya, jadi sisakan 3 huruf yang bukan alif ya atau waw. Kalau masih ada huruf alif ya atau waw dibuang dulu. Gitu ya. Jadi ini tersisa huruf ho, dal, ain. Sementara itu dulu ya. Nah, kan itu perlu diucapkan tuh. Ini gimana cara mencarinya ya? Carinya huruf. Masa kita cari huruf ho, dal, ain itu terlalu lama ya. Langsung aja hoda'a. Kita cari yang hoda'a. Nah, sebetulnya aslinya mungkin mujarodnya bukan hoda'a bunyinya. Bisa jadi hodi'a atau hodu'a. Karena bisa cuma 3 kemungkinan itu aja. Yang penting dia akhirannya fathah.
kayak fa'ala, fa'ila atau fa'ula gitu ya. Kenapa di fathahin dulu semua? Itu untuk memudahkan pengucapan. Jadi hoda'a. Padahal aslinya nanti pas dibuka kamus ya, lihat mujarotnya. Huruf pertamanya ho, huruf kedua dal, huruf ketiga ain. Halaman Ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 78. 78. Coba ya yang belum bisa cara membukanya coba langsung meluncur ke 78. Cara menentukan mujarotnya. Qoda'ah halaman 78 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu ternyata memang mujarotnya bunyinya hoda'a, bukan hodu'a atau hodi'a. Tahu dari mana? Jadi mujarot itu yang di dalam kurung ya. Di dalam kurung ada 3 kata. Pertama fi'il madhi, keduanya fi'il mudhari, dan yang berakhiran tanwin itu isimnya. Salah satu isimnya. Gitu ya. Jadi hoda'a ada di situ. Terus di bawahnya ada yahdauna. Apa artinya yahdauna di situ? Mereka menipu. Mereka menipu. Ya, mereka menipu. Berapa kali di situ pada yahdauna? Sedikit ya. Satu kali. Kalau yuhodiuna 2 kali. Itu memang menjadi mujarot untuk hoda'a dari Al-Baqarah aja cuma tiga kali ya. 3 kali pengulangan yang mujarotnya hoda'a. Fi'il yang mujarotnya hoda'a cuma 3 kali pengulangan di Al-Qur'an. Ya, gitu. Yang ada di Al-Baqarah ini. Jadi kemungkinan besar di seluruh Al-Qur'an kurang dari 10 kali. Makanya dia tidak masuk ke SDU. Mujarod hoda'a, fi'il yang mujarodnya hoda'a itu tidak masuk ke SDU. Oh, pantesan di sana Ya. nggak ada. Tahu kita cara mencari artinya ya terpaksa tidak lewat lagu, tapi lewat kamus itu ya, karena dia bukan termasuk ke SDU. Jadi setelah ketemu yuhodiuna artinya mereka menipu, langsung tulis di bawahnya mereka menipu gitu ya, supaya nanti saat kita ketemu lagi kita masuk ke kamus ya, mereka menipu gitu, ditulis saja di catatan menipu, mereka menipu ya. Berarti domainnya pasti hum ya. Karena ini awalan yu, akhiran una, ini pasti mereka hum. Mujarodnya hoda'a, domirnya hum. Artinya mereka menipu. Dan dia bukan masuk ke SDU ya. Allaha, Allah. Ini isim ya, Allah isim. Wa huruf, aladina huruf, alazi alazani alazina lam yamsul ya, huruf kedua 1 ya, dan orang-orang yang amanu fil apa? Fi'il madi kita masih garis 2. Setelah beriman. Apa mujaradinya, domirnya kalau akhiran alif? Jadi hum plus amanu, amanah ya, plus Amanah. Jadi artinya amanu artinya mereka telah beriman. Ya. Nah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka telah beriman. Jadi ada segolongan manusia yang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman maksudnya ya. Mohon maaf ini berisik sekali ya. Ya. Jadi ditutup yang lain. Yang ini yang ada suara di belakangnya ya. Barusan saya tutup itu ya. Ya ditutupnya. Barusan saya tutup. Kalau yang lainnya insya Allah aman. Ini ada beberapa yang memang suaranya di belakangnya ada ini ya. Ada yang lagi mungkin nyuci atau jalanin mesin kipas angin biasanya yang itu, atau akuarium ya, kerbak-kerbaknya itu ya. Oh, air itu mungkin air ikan mungkin dia. Jadi itu ke sini masuk ya. Ya, Jadi ini amanu artinya mereka telah beriman ya. Wah dan ma ini 18 juga ya. Tidaklah.
Dan tidaklah. Tahu dari mana? Lihat terjemah Al-Quran, nggak apa-apa ya. Kalau nggak mau repot, ya nunggu aja KJ-nya. Gitu ya. Jadi boleh kita jawab boleh semuanya nih. Boleh 18, tulis saja semua yang ada ya, 21, 18, 15, 11 ya. Nanti tunggu KJ-nya. Saya menunggu KJ, tadi KJ ternyata nomor 18 gitu ya. Kalau kita nggak mau repot, terjemah Al-Quran. Pokoknya sama enak aja lah kita cerita Misma ya. Mudah gitu, dibikin mudah. Kemudian ya, jadi ini tidaklah ya. Yahdauna sama ya dengan ini sebetulnya ya. Jadi awalan ya, kemudian ininya khodaannya sama ya, mencatatnya sama, berarti artinya juga kurang lebih sama. Cuma beda pola aja. Ya, beda pola. Kalau ini yukhadi'una, kalau ini yahdauna. Gitu ya. Satu kali ya pengulangannya. Jadi ini fi'il mudhari karena cirinya berawalan ya. Hampir sama sih artinya dengan ini ya. Padahal atau ya dan tidaklah mereka menipu. Ya. Ila kecuali ini satu triknya ya. Untuk menentukan ini maknya langsung 18. Atau dari mana? Ada ila. Kalau ada ilah, jangan ragu-ragu. Ini pasti 18. Kecuali. Ya. Dan dia mungkin bisa terhalang oleh beberapa kata. Pokoknya ada ilah di dalam satu kalimat itu tuh. Ya, ada kata-kata ilah. Berarti maknya bukan mausul, tapi 18. Oh, bukan 5 ya? Bukan. Yang ini. Intinya, maksudnya maknya. Yang maknya. Kalau setelah ma diikuti oleh ilah, walaupun terhalang beberapa kata, ya, maka ma ini adalah ma 18. Itu artinya nafi yang tidak atau bukan. Dan tidaklah mereka menipu, melainkan atau kecuali anfusa. Anfusa ini isim. Ya. Anfusa diri sendiri ini bentuk jamak dari nafsun. Masuk ke SDU tidak? Masuk. Nafsun. Tentu memang nafsun ya. Nafsun diri. Narun neraka. Nasun manusia. Yaumun hari. Di lagu bunyinya nafsun. Anfusun masuk enggak? Anfus. Cara ngeceknya gimana, Bun? Kalau di lagu nafsun, itu masuk ke SDU, isim 3 digit. Nafsun diri nafsun. Iya. Ceknya di sini. Ya, di daftar KSDU yang di sini. Nah, di sini lebih detail. Jadi selain nafsun juga ada yang bentuk jamaknya yaitu anfusun. Masuk ke SDU ya. Coba. Itu bukunya yang kayak gimana sih ya? Buku hijau nih, Bon. Buku KUKP hijau. Di daftar KSDU-nya. KSDU isim 3 digit. Halaman 10. Halaman 5 tadi ya. Halaman 5 ya. Halaman 4. Halaman 4, Deng. Halaman 4 yang nafsun. Berarti halaman 5-nya ya. Oh ya, halaman 4. Nafsun. Ini nggak usah zah yang ini ya. Bukan. Yang mana? Nanti kalau saya keluar nanti hilang ininya ya tulisannya. Oh, ini bukan ya. Coba. Maaf, Ibu, tadi sebentar. Yang Dede bukan? Bu Dede bukan? Nah, ya betul, Bun. Buku yang itu betul. Bukannya dari belakang. Bukannya dari belakang yang gambar orang. Kenapa? Ucapnya maaf. Lihat, bukannya dari belakang ya. Bukunya yang hijau ini nih. Gambar saya kelihatan? Tadi halaman berapa ya? Halaman 4. Bukan dari belakang. Baik. Ada ya di daftar isim 3 digit. Isim 3 digit yang sering diulang di Al-Quran. Itu kan lagunya Abu Bapak Ajrun Pahala Aktarun Mitana ya. Kemudian ada nafsun. Langsung meluncur ke nafsun, Bun. Nafsun di bawah itu. Nafsun di bawah. Ya. Nafsun ada 287 kali diulang di Al-Quran. Paling bawah ketiga ya? Iya, 3 dari bawah. Dan ternyata tidak hanya nafsun.
nafsun yang masuk ke SDU. Ada juga nafsan, sama artinya. Kemudian ada huruf jim di situ. Ya. Nafsun, nafsan, huruf jim itu menunjukkan jamak. Jamak atau bermakna banyak, ya. Jamaknya dari nafsun adalah anfusun. Atau artinya diri-diri. Kalau nafsun diri, kalau anfusun dirinya banyak, diri-diri. Itu maksudnya, ya. Itu juga masuk ke SDU. Ya, jadi anfusun masuk ke SDU. Ke SDU isim 3 digit. Gitu, ya. Halaman 158. Kalau itu di intinya ya, di apa namanya di kamusnya ya. Kamusnya berarti tadi. Kalau barusan saya buka itu di daftar KSDU-nya. Ya. Kalau daftar KSDU-nya itu ada barisan isim 3 digit, nafsun, itu di halaman 4 ya. Lihat paling bawah, 3 paling bawah itu ada nafsun, nafsan. Untuk jamaknya anfusun itu masuk KSDU isim 3 digit. Jadi memang di lagu itu sudah diambil aja yang ininya yang paling banyak munculnya, yaitu nafsun. Nafsun yang paling banyak muncul. Jadi di lagu itu dimunculkan nafsun aja. Tapi yang dua itu tidak muncul. Ya, kita tahu dia KSDU di daftarnya ini di buku hijau, ya. Jadi itu satu rangkaian nafsun, nafsan, anfusun itu masuk KSDU semuanya. Dimasuk KSDU ya, Jadi dia masuk ke SDU. Tadi lupa ditandain ya. Berarti amanu masuk ke SDU. Kemudian yang ini juga masuk ke SDU. Anfusun. Allah juga masuk ke SDU. Ini yuhodiuna enggak ya tadi ya? Yuhodiuna dan yahdauna tidak masuk ke SDU. Kemudian ya. Artinya mereka. Kalau ini anfusu, mujarotnya apa mujarotnya? Kan ditanya tuh, kita buang apa? Nafsun sama nafsu. Mujarot. Bisa, ini buang hafalan. Ya, kemudian singkirkan kata yang lain. Misalkan 3 huruf, nun, fa, dan sa. Nun, fa, dan sin, lihat di kamus. Itu bunyinya nafisa. Mujarotnya nafisa. Jadi kalau mujarot nafasa salah ya Kurang tepat. Ya. Berarti salah ya Ustaz. Sama berapa kamu Tapi sebetulnya itu tidak begitu ini ya Bun ya, karena itu cuma untuk memandu kita membuka artinya mencari artinya di kamus. Jadi mau bunyinya nafisa sebenarnya nggak masalah. Ya, yang penting ini artinya adalah, yang penting jangan diganti ini kata Boela sama aja, padahal ada bunyinya memang anfisa itu beda gitu ya, nggak ada anfisa nggak ada ya, karena ini adanya anfusa atau anfusun ya anfusi gitu. Intinya adalah mencukup. Kalau mujarot bolehlah salah sedikit ya, asal terdiri dari 3 hurufnya itu jangan salah, nun susunan nun, fa dan sin, jangan ditukar fa-nya di depan gitu ya, nggak bisa, itu udah beda ya. Maaf Ustazah, berarti untuk cari aman yang penting hurufnya aja, jangan dikasih kasroh patah gitu ya, mungkin gitu ya kali ya. Jadi langsung cocokkan di kamus Pun untuk gitu. pastinya, untuk harokat pastinya. Harokat ya Ustaz. Iya. Jadi yang penting kita saat mencari itu gampang. Ini kan memang lagi ngerjain tugas tamyiz gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan sudah selesai atau kita lagi pengen surat lain, langsung aja ketemu dengan surat lain, kita pengen tahu artinya nih, misalkan syaro ini ya syuruna, langsung aja berarti Pak, langsung saya akan mencari di barisan huruf shin, ain, ro itu ya. Kan tadi tanya sama tamyiz mujarotnya apa, ini kan dalam rangka kita ngerjain tugas tamyiz ya. Misalkan kita mandiri gitu pengen tahu langsung kan, karena kita sudah tahu cara mencari mujarotnya gitu ya. Dan fungsi mencari mujarot itu untuk memudahkan mencari arti di kamus ya. Anfusa ini artinya diri, mereka, wa dan ma
Tidak ya? Tidak di sini ya, tidak. Ini sama 18 ya. Ini tahu dari mana? Tahu dari Afwan terjemah boleh, atau dari konteks kalimat, atau lihat aja KJ-nya, kunci jawabannya di MTO. Tetap boleh ditulis semuanya tadi ya. Boleh 21, 15, 11, 18 kita tulis semua. Kemudian cocokkan di MTO besoknya ya. Setelah keluar di KJ-nya. Dan tidaklah yasuruna fi'il mudhari ya. Domirnya kalau awalan ya, akhiran una, akhirnya berarti mujarodnya kira-kira apa aja? Jadi kita kan mencari artinya di kamus tuh jajaran huruf sin ya, keduanya ain, huruf ketiga itu gunanya ya, mujarod. Berhubung tadi ditanyain ya, terpaksa kita lihat apakah punya sa'aro atau sa'iro. Sa'aro ya. Kalau ada yang menjawab sa'uro dibolehkan. Karena di kamus yang lain ada sa'uro bunyinya ya. Gitu. Makanya kalau itu nggak apa-apa, perbedaan pendapat boleh ya kalau untuk mujarod. Jangan dipertentangkan yang gitu mah ya. Iya. Jadi yasuruna, kemudian ini masuk ke SDU ya. Fi'il abjad shin. Syariba minum syaroman jual. Sya'aro yashuru menyadari. Syakro membelah. Syahada bersaksi. Syakro membelah. Syahada bersaksi. Jadi sya'aro ya. Sya'aro yashuru menyadari. Dominnya hum ditambah menyadari, berarti artinya apa? Yasuruna? Mereka menyadari. Nah, mereka menyadari. Ya. Yuhadi'una artinya? Mereka menipu. Mereka menipu. Allaha wa Dan ladina orang yang telah anu beriman. mereka beriman wa Dan ma tidaklah yahdauna mereka menipu illa kecuali anfusa diri mereka sendiri wa dan ma tidak yashkuruna mereka menyadari ya. Mereka hendak, kalau fi'il mudhari boleh ya, kata hendak boleh bisa ditambahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan ya, padahal boleh ya, padahal tidaklah mereka menipu melainkan atau kecuali mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Nah, itu kalau sudah disusun. Ya, tidak ada yang terbuang ya. Semuanya kita sebutkan. Tidak terlalu melenceng kan artinya ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Ya, jadi mereka menipu Allah tuh orang munafik itu. Ya, dan menipu orang-orang beriman. Ya, karena mereka ada kepentingan duniawi. Kalau ketemu dengan orang-orang beriman, mereka akan bilang, saya juga masuk kelompok kamu, gitu ya. Karena siapa tahu nanti diajak dagang, diajak bisnis sama orang-orang beriman. Kalau ngakunya orang kafir, nggak akan diajak bisnis, gitu ya. Pikiran mereka seperti itu, orang munafik itu, ya. Gitu. Jadi pikirannya duniawi aja. Jadi mereka hendak menipu Allah dengan mengatakan bahwa mereka beriman dan menipu orang-orang beriman juga. Nah, padahal mereka menipu diri sendiri dan mereka tidak sadar kalau mereka tuh sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat terakhir ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Fi
huruf ya, cukup di jari. Kulubi isim. Ciri isimnya diawali awamilul ismi bi akhiran kasroh dan jemuk dengan ya. Ini kata majemuk dia karena ketempelan domir ke 25. Ya. Ingat domir 25 itu selalu nempel. Ya, baik nempel dengan isim maupun nempel dengan fiil. Kalau dia nempelnya dengan isim, maka isim itu membentuk majemuk dengan si domir itu. Ya, makanya salah satu ciri dari isim di sini adalah dia membentuk majemuk. Saya mute saja semua ya. Jadi kulubi ini isim, cirinya punya 3 ciri ya. Pertama berakhiran kasroh, diawali awamil ismi fi, dan majemuk dengan him. Ada 3 ciri isim untuk kulubi. Kemudian mujarodnya pasti kira-kira ini wawunya dibuang, ya. Tersisa 3 huruf. Kita pisahkan dulu dengan him karena him bukan termasuk bagian kata ini, ya. Kita pisahkan dengan him. Nah, wawu dibuang karena wawu ini sisipan. Tersisa 3 huruf kof, lam, dan ba. Tinggal cek di kamus apakah bunyinya kolaba, koluba, koliba. Ya, itu mujarodnya. Kalau nggak salah mujarodnya kolaba. Ya. Kemudian setelah itu kita cek artinya. Ini masuk ke SDU. Kolbun, hati, kulun, semuanya. Kulubun, ya ini asalnya kulubun, itu masuk ke SDU isim 3 digit, karena dia itu bentuk jamak dari kolbun. Kolbun kan hati. Kolbun, hati, ini bentuk jamaknya kulubun, artinya hati-hati. Hatinya banyak. Kan hati mereka nih ya, hati mereka berarti banyak. Kalau nggak percaya silahkan cek di kamus. Ya, di tadi daftar KSDU isim 3 digit, ya, di barisan kata-kata kolbun, kolban, kemudian ada jimnya, berarti bentuk jamaknya itu kulubun. Ya, kulubun itu masuk KSDU isim 3 digit. Tuh, ada di halaman 4 ya, halaman 4 dibuka dari belakang, isim 3 digit. Jadi di dalam hati-hati mereka, gitu ya. Kemudian berikutnya, ini isim marodun, isim karena akhiran tanwin. Mujarodnya pasti ini udah nggak ada yang dibuang nih. Huruf mim, ro, dan dod. Silakan cek di kamus. Ternyata memang mujarodnya langsung marodo. Ya, artinya apa? Di sini ini masuk ke SDU isim abjad mim. Ya, karena marodun itu pengulangannya lebih dari 10 kali. Ada di daftar KSDU isim abjad mim. Ya. Halaman ke-9 dibuka dari belakang. Halaman 9 ada mataun mulainya ya. Mataun kesenangan hidup, marotun artinya sekali, imro'atun istri, marodun penyakit, makrun tipu daya, makanun artinya tempat, malaun para pemuka, mulkun mulkan artinya kerajaan, malikun mulukun raja, milatun agama, malun harta, maun artinya air. Ya, masuk SDU isim abjad mim ada di halaman 9. Ya. Kemudian ada ini marodun itu artinya penyakit. Ya, pengulangannya di Al-Qur'an 13 kali. Jadi lebih dari 10 ya, makanya dia masuk ke SDU. Terus karena dia tidak ratusan, berarti tidak masuk ke SDU isim 3 digit. Ya, kemudian tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, berarti bukan masuk ke SDU IST. Nah, ini adalah masuk ke SDU abjad, ya, isim abjad mim. Gitu, ya. Marodun artinya penyakit. Marodun penyakit. Ya, langsung. Dan kata berikutnya,
Ini marodun penyakit. Fa ini huruf. Fa huruf. Ya, ini fa huruf ke-13. Apa bukan. Wa dan au atau fa maka gitu ya. Ini huruf ke-13. Zada. Zada ini fi'il madhi. Fi'il madhi karena berakhiran fathah. A ya. U. Berarti ini fi'il madhi ya berakhiran fathah. Berarti domainnya huwa. Huwa ya. Wah, ya zada. Kemudian mujarodnya ini pasti zada. Tidak lagi. Kita lihat ya. Pasti zada mujarodnya ya. Ini masuk ke SDU fi'il abjad zai. Ya. Ini ini fi'il madhi kita kasih garis 2, kemudian domirnya apa? Huwa, mujarodnya zada. Ini langsung muncul dalam bentuk mujarodnya asli ya, zada. Kemudian dia masuk ke SDU fi'il abjad zai. Lagunya ada ini fi'il abjad zai ada di halaman 14 ya. Halaman 14. Za'ama mendakwakan, zada artinya bertambah, salah artinya memisahkan, zana menghiasi gitu ya. Za'ama mendakwakan, zada artinya bertambah. Berarti zada artinya bertambah. Gitu, ya. Oh, mungkin ini selingan ya. Sering dengar kita kata-kata mudah-mudahan dagangan kamu barokah. Mudah-mudahan ilmu kamu barokah. Apa yang maksud dengan barokah? Berkah? Ada yang tahu? Selingan aja ya. Mudah-mudahan ya ilmu ya, bisnis kamu barokah, berkah, toko kamu berkah, belajar kamu berkah. Mungkin asosiasi kita namanya berkah itu, berarti duitnya banyak gitu ya. Iya, betul. Ternyata berkah itu adalah ziyadatul khair ya. Ziyadatul khair artinya bertambahnya kebaikan. Ya, ziyadatul khair. Itu sama ya, dari zada juga bertambah. Mujarradnya sama, zada. Ziyadatul khair kebaikan. Berarti bertambahnya kebaikan gitu ya, itu barokah maksudnya. Zada berarti artinya bertambah. Itu untuk memudahkan mengingat. Ya. Boleh saja? Ya. Mohon maaf, mau menanyakan, kalau di halaman 37 kan memang zada itu bertambah ada 57 ya pengulangannya. Tapi kok di kamus di halaman 84 hanya 8 kali ya, Bu saja? Zadanya aja, Bun. Zadanya aja. Tapi seluruh fi'il yang mujarodnya zada dijumlahkan semua. Mau bentuknya zadu. Ya, palingan zada aja. Zada berarti fi'il madhi domir huwa. Ada juga mungkin fi'il madhinya, fi'il amrnya atau fi'il domirnya apa gitu ya. Itu dijumlahkan semua seluruh Al-Qur'an itu ada 50 sekian tadi ya. 80 sekian. Nah, gitu ya. 57. Nah, jadi berarti untuk yang di kamus itu hanya ininya aja ya. Zada 8 gitu. Jadi dia bentuk jamak, bentuk bunyinya zada. Aja gitu, belum di ini ya. segitu. Iya, makasih Ya. Bu Ustaz. Ya, sami-sami. Makasih. Ya. Jadi zada ini jadi KSDU fi'il itu disusun berdasarkan mujarodnya. Sekali lagi ya. KSDU fi'il disusun berdasarkan mujarodnya. Jadi kalau kita jeli, perhatikan lagu-lagu KSDU fi'il, itu semua mujarod yang muncul, ya. Semua mujarod. Ya, jadi zadatnya bertambah, kemudian domirnya huwa karena berakhiran fathah. Berarti artinya dia menambahkan, ya. Dia menambahkan kepada mereka, ya. Dia menambahkan kepada mereka. Dia menambah Allah itu ya, berarti maksudnya menambahkan. Ini ya. Allah atau dia menambahkan kepada mereka
Yang dia ini siapa? Allah ya. Allah menambahkan kepada mereka, apa yang ditambahkan kepada mereka? Marodon, penyakit ya. Jadi ini marodon ini sama ya dengan marodon, cuma beda harokat akhir, tapi dia sama artinya. Jadi kita jangan lihat harokat akhirnya ya. Pokoknya susunannya seperti ini, marodon ini sama dengan marodun sama dengan marodon artinya, karena dia sama katanya, cuma beda harokat akhir ya. Apa bedanya sih nanti di T2? Bedanya marodun dengan marodon itu apa? Ada di T2 nanti ya. Karena di T1 masih fokus di artinya. Yang penting artinya kita tahu, artinya sama aja. Marodun, marodon, marodin, al-marodo misalnya kalau ketemu, atau al-marodu, al-marodi, kalau ada sama tetap aja penyakit artinya ya. Jadi jangan dipusingkan dengan harokat akhir. Karena isim itu bisa berubah-ubah harokat akhirnya ya. Jadi ini marodun artinya penyakit. Nih ya. Ini KSDU juga, ini KSDU, Zada juga tadi KSDU ya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambahkan penyakit kepada mereka. Penyakitnya penyakit hati ya, penyakit hati. Ujub, ria, takabur, dengki, dan segala macamnya. Dengki, ya takabur gitu ya, terutama dengki itu ya, orang-orang itu. Cinta dunia, itu pokoknya semua penyakit hati, bukan penyakit fisik ya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakit kepada mereka. Lanjut ya. Wa dan la bagi mereka azabun siksa. Masuk ke SDU isim 3 digit ya. Alimun yang pedih. Azabun siksa. Kalau alimun ini masuk ke SDU isim abjad alif. Ya. Kalau azabun masuk ke SDU isim 3 digit. Kalau alimun masuk ke SDU isim abjad alif. Lagunya apa? Lagunya gimana? Lagunya abadan selamanya, asarun bekas, ismun ya, ismun pakai sa ismun dosa, ajalun waktu, ahadun seorang, ihda seorang, akhoro yang lainnya, akhirina orang yang kemudian, ahun saudara, uhtun saudara, ahu saudara, azanun telinga, alfun 1000, alimun pedih. Ada nih alimun ya, alimun pedih, bukan alimun, bukan ain. Kalau alimun itu mengetahui ya. Kalau ini a, hati-hati mahraj ya, hati-hati mahraj. Di sini nih azab yang pedih. Dari alif ya, alimun pedih, alaun nikmat, umun ibu, aminun yang dipercaya, unsa wanita, insun manusia, bagaimana saja, awala yang pertama, alun kaum atau keluarga, uli yang mempunyai, makwa artinya tempat tinggal. Gitu, isim abjad alif ya. Jadi ini alimun, azabun alimun artinya azab yang pedih atau siksaan yang pedih, bi dengan apa yang ya. Jadi bima kadang-kadang langsung aja kita terjemahkan ya, kalau terjemahan yang ini bukan perkataannya ya, sudah rangkaian. Bima itu artinya karena, bisa ya. Karena kanu ini fi'il apa? Madi, karena akhiran wa alif ya. Alif. Berarti ini kanu fi'il madi. Ini kedengaran enggak Bu ya karena mereka adalah orang yang berusaha. Mereka ini karena
masuk SDU tidak? Enggak ya? Enggak. Kemarin sudah saya jelaskan ya, karena tidak masuk ke SDU, walaupun pengulangannya sering. Ini mujarotnya kana ya, Bun. Mujarotnya kana. Kana sendiri banyak ya, pasti banyak ya. Ada yakunu, ada kun, ya, ada kana, kanu, kuntum, itu semua kana. Jadi kalau dijumlahkan mujarotnya kana itu pasti banyak. Cuma dia tidak masuk ke SDU karena ini kana sudah ada di kelompok huruf. Kelompok huruf kana adalah laisa tiada bukan ya. Kalau huruf itu otomatis dia ke SDU. Pasti pengulangannya sering ya. Gitu. Jadi kanu ini dia fi'il madi, kemudian domirnya hum, mujarotnya kana. Karena artinya adalah. Berarti kalau kanu artinya mereka adalah. Itu ya. Jadi Kana ada. Kanu itu huruf juga. Kana aja yang huruf pun. Karena huruf tapi turunannya fi'il. Karena dia punya ciri fi'il madi ya. Nah, jadi kana aja huruf tapi turunannya ini turunan dari kana kan. Cuma beda mujarotnya aja. Ya, beda domirnya. Ini mereka. Kalau kanu ini fi'il madi karena punya ciri yaitu akhiran wa alif. U. Ya. Artinya berarti domirnya hum, mereka, kemudian kana artinya adalah, berarti kanu artinya mereka adalah. Ya. Yakzibuna fi'il mudhari awalan ya, akhiran guna, berarti domirnya hum. Apa mujarotnya langsung? Kira-kira huruf apa aja? Ya, kaziba atau kazaba. Ya, masuk SDU fi'il 3 digit. Kalau mau menjawab kaziba boleh, mau menjawab kazaba boleh. Karena ada dua-duanya di kamus ya. Yang itu tidak usah dipertentangkan ya. Yakzibuna fi'il mudhari domirnya hum, jarotnya kazaba atau kazaba. Dan dia masuk ke SDU fi'il 3 digit. Ya. Kazaba berdusta, lakia bertemu, nazala turun, nazoro memandang, wakob bertakwa, walia melindungi. Kazaba artinya berdusta, berarti yakzibuna artinya mereka berdusta. Ya. Itu ada awal milul ismi ya Ustazah? Kanu? Yang yakzibuna kan fi'il, Bon. Oh iya, ya ini fi'il madi fi'il mudhari cirinya karena berawalan ya. Yayu, tatu, au, nanu. Kalau fi'il harus disertakan domirnya siapa. Jadi menterjemahnya juga harus disertakan domirnya siapa, ya. Domirnya hum, berarti yakzibuna artinya mereka berdusta. Artinya bukan satu orang yang berdusta. Kan ini semuanya ngomongin hum ya, orang munafik. Dan untuk mereka disediakan azab yang pedih karena mereka adalah mereka berdusta. Itu terjemah perkatanya ya. Coba Bu terjemah perkata fi kulubi hati marudun ya, kemudian maka zada menambahkan mereka Allah rodon azabun alimun yang pedih ya mereka adalah yakzibuna
mereka berdusta. Ya, dalam hati mereka, karena banyak mereka tuh banyak, berarti hati-hati dalam hati-hati mereka. Nggak apa-apa ya. Dalam hati mereka juga udah menunjukkan itu pasti banyak. Ya, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Lalu Allah menambah penyakit kepada mereka. Dan untuk mereka disediakan azab yang pedih karena mereka adalah mereka berdusta. Gitu, ya. Boleh maka atau boleh Lalu boleh. Iya. maka Apa ya, kadang-kadang sehingga ya. Padahal sehingga itu ada hatta. Jadi itu tergantung enaknya gimana ya. Asal jangan ini aja melenceng terjemahannya ya. Iya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu maka ya Allah menambah penyakit kepada mereka, dan untuk mereka disediakan azab yang pedih karena mereka adalah mereka berdusta. Karena mereka berdusta gitu aja ya. Kadang-kadang adalahnya nggak usah karenanya kadang-kadang tidak diterjemahkan, nggak apa-apa ya. Ada juga yang menafsirkan kanu itu kan fi'il madi. Fi'il madi, jadi kan masa lampau. Jadi bagi mereka disediakan azab yang pedih karena dahulu semasa mereka di dunia mereka berdusta. Bisa Boleh juga ya. dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Boleh. Kalau dengan apa yang mereka dustakan itu jadi isim, Bun. Oh gitu. Dustakan itu isim jadinya ya. Iya, betul tidak? Kesannya ya. Tapi kalau memang diterjemah Al-Quran itu memang sudah sudah diperhalus banget sehingga bahasanya sudah ini ya, bahasa yang bisa dipahami gitu ya. Apa-apa kalau mau ngambilnya dari terjemah yang itu. Tapi kalau misalkan kita mau bertahan, ini kan fi'il, jadi harus terlihat fi'ilannya kelihatan. Ya. Karena dahulu ya disebabkan ya mereka berdusta. Dahulu selama di dunia mereka berdusta. Ya, gitu ya. Ya baik Ustazah. Alhamdulillah sudah selesai. Kita mengulik ayat sampai 10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah bisa untuk menerjemah mandiri. Pertama, jangan dulu ya terjemah gitu. Kita tebak-tebak dulu, Bun. Tebak-tebak, makanya tugas sekarang kan seperti itu ya. Jadi tebak dulu artinya. Kita tebak dulu artinya berdasarkan apa yang kita tahu. Kita tebak dulu artinya gitu. Baru setelah itu ya dengan cara melafalkan laduni. Terus baru kita identifikasi ayatnya, ya dia huruf, kalau ketemu huruf kelompok berapa, gitu ya. Kemudian isim, sebutkan mujarodnya dan segala macamnya, itu ya cara pengerjaannya. Nanti setelah lihat kunci jawaban, nah itu kan yang benarnya tuh. Kayak tadi, misalkan mungkin kita jawabnya semuanya kita sebutkan. Mausul, istifham, asyartu, kemudian nafi, kita sebutkan semua. Ternyata di kunci jawaban yang benar nafi. Baru pas seto, itu harus yang benarnya. Gitu ya. Kalau seto bukan lagi jangan nebak-nebak, itu sudah harus sesuai dengan yang di KJ, bahwa mak di KJ itu adalah makna nafi misalnya. Jangan kita ganti-ganti dengan mausul. Karena KJ-nya sudah keluar. Makanya sebelum seto kan KJ-nya muncul. Kita hafalkan tuh yang di KJ itu. Ya. Kita cocokkan dulu dengan jawaban kita. Yang di KJ cocokkan dulu, nanti kita mau setokannya itu sesuai dengan yang di kunci jawaban. Gitu ya. Ustazah, boleh tanya enggak? Silakan, Bun. Ini agak melenceng dikit. Tursidu itu kalau saya kemarin lihat fi'il yang sering diulang satu. Atau tursidu fi'il yang abjadnya fa. Mana yang benar gitu? Mujarodnya apa, Bun? Mujarodnya apa? Fa saja. Ya. Fasada. Ada nggak yang tadi isim yang isim fi'il 3 digit ya?
Ya, Ada nggak? ya, Di fiil 3 enggak, digit ada nggak? bukan, enggak ada. Nggak ada. Adanya di fiil abjad fa. Iya, ada di fiil abjad fa dengan ada di fiil yang sering diulang. Yang sering diulang apa? Iya, Itu kan fiil abjad fa, berarti maksudnya KSDU Bun, yang sering diulang itu artinya KSDU. Dan dia fasada. Kan KSDU kalau KSDU kosakata yang sering diulang. Dan dia masuk kelompok fiil abjad fa. ya, Fataha membuka, fatana memfitnah, fatia berfatwa, fajaro memancarkan, fariha bergembira, faroko membelah, faro mengada-ada, fasada merusak. Itu masuk ya, fasada kan tadi mujarotnya. Iya, fasada. Iya. Cuman saya ngisinya fiil yang sering diulang. Tapi memang dia tapi dalam kelompok fiil yang sering diulang Ustazah di sini. Di tapi halaman kurang 12. ini kan fiil yang sering diulang kan KSDU. Banyak sekali kan? Ada KSDU fiil 3 digit. Itu di halaman 12 coba Ustazah lihat. Halaman 12, ya bawah sekali paling bawah. Terus fasadanya Pak. Jadi yang berawalan fa. Ya memang betul, Bun. Ya, Jadi kan yang sering diulang kan? Sering diulang kan? Iya. Itu bukan KSDU. KSDU kan KSDU itu singkatan dari kosakata yang sering diulang. Tapi masuk kelompok apa? Mana lebih mana jawabnya yang betul yang berawalan fa, abjad fa atau yang sering diulang? Itu jawabannya saya. Jawaban yang benar adalah KSDU fiil abjad fa. Kalau Ibu jawab KSDU jawab yang sering diulang, iya, udah pasti dia sering diulang. Tapi kan KSDU itu banyak macamnya, makanya dipisah-pisah kan, supaya kita mudah menghafalkannya. Dipisahkan beda-beda lagunya tuh, gitu ya. Jadi itu yang sering diulang abjad fa gitu bisa. Jadi jawaban yang benar adalah KSDU fiil abjad fa. Gitu. Kalau dijawab cuma dijawab sering diulang, itu kurang tepat. Yang diulangnya apa? Apa maksudnya kelompok apa dia masuknya? Kalau diulang pasti dia punya kelompok dong. Ya, itu. Ya, jadi itu kalau pertanyaannya KSDU apa? Jadi supaya jelas ya, kalau KSDU fiil abjad fa, ingat lagunya. Mulai dari Fataha tadi itu, Fataha membuka gitu ya. Jadi emang KSDU itu cuma ada di tamyiz. Ya, itu dalam rangka memudahkan kita menghafalkan kosakata. Ya, memudahkan kita mengoleksi kosakata dan artinya di dalam ingatan kita. Supaya nanti lama-lama kita tidak selalu harus membuka kamus. Gitu ya. Jadi kalau di Al-Baqarah mungkin kita masih apalagi level 2 ini ya masih sering lah buka-buka kamus gitu ya. Nah, lama-lama kalau sudah surat lain gitu ya. Nah, itu lama-lama nggak usah tinggal nyanyikan aja lagunya. Gitu. Ketemu tufsiduna ini mujarotnya fasada. Karena kita tahu pasti mujarotnya itu ya. Nah, itu langsung ingat lagunya, fasadanya merusak. Tufsiduna berarti domainnya antum. Ya, berarti kalian merusak atau kalian berbuat kerusakan. Tanpa lihat kamus sudah bisa kita tebak artinya. Ya. Ya, baik Ustazah. Syukron ya. Jadi sekali lagi untuk KSDU fiil disusun berdasarkan mujarodnya. Kalau isim berdasarkan si isim itu sendiri. Ya. Ya, Ustazah. Ya, sudah ya. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti kita setelah ayat berapa nanti kita fitkan lagi ya dicicil. Ya kita tutup ya pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kapan lagi Ustazah? Nanti setelah ayat ini aja. Ayat 12 saja ya.
setelah ayat 12 hidupkan lagi gitu. Jadi untuk membahas ayat 11 dan 12 insya Allah ya, atau 12 atau 13 ya, nanti kita lihat. Baik, Ustazah. Baik. Lihat jadwalnya dulu ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima Amin kasih ya. banyak. Saya juga ambil manfaatnya Bun ya. Tiap ketemu di Fitcon ini saya juga dapat manfaatnya ya. Bisa kenalan dengan bunda-bunda yang ini ya, yang tetap semangat walaupun sudah tidak muda lagi gitu ya. Tapi tetap semangat. Ya. Ya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Ya.